Assalamualaikum Sobat Kreatif. Di video kali ini saya akan coba perbaiki lampu emergency ini. Dicas tapi baterai tidak terisi. Disimak videonya ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Kita buka dulu bagian cover emergency-nya. Buka baut bagian covernya karena ini LED sudah pernah dibuka. Bautnya sudah pada hilang. Kita buka aja baut yang masih ada. Kita gunakan obeng untuk membukanya. Oh iya, sebelum lanjut menonton jangan lupa subscribe dulu channelnya ya, agar saya lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, kita lanjut. Setelah semuanya terbuka, kita lihat dulu kondisi di dalamnya, apa masih bisa diperbaiki. Biasanya di bagian baterai yang bermasalah. Ini baterai 4,2 volt, baterai aki kering jenisnya. Biasanya kalau sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Kita buka dulu bagian kabel yang terhubung dengan baterainya. Nanti kita cek arus baterainya apa masih bisa dipakai atau sudah ngedrop baterai ini. Kalau sudah ngedrop pastinya tidak bisa dipakai lagi. Kali ini saya akan ganti baterai ini menggunakan baterai lithium 18650 dari bekas laptop, dari bekas baterai laptop. Kita cek dulu aja ini apakah masih bisa dipakai baterainya. Tegangan normalnya 4,2 volt. Kalau di bawah 1 volt berarti baterai ini ngedrop. Kita cek dulu satu persatu ya Sobat Kreatif. Ini hasilnya cuma 0,28 volt, berarti baterai ini ngedrop. Kita cek yang satunya lagi. Untuk yang satunya tegangannya 0,98 volt. Keduanya ini sudah ngedrop baterainya, sudah tidak layak pakai, harus diganti. Untuk menggantinya saya sudah siapkan dua buah baterai lithium 18650 bekas baterai laptop. Baterai ini lebih awet dari aki kering, umurnya lebih panjang. Untuk rangkaian baterainya dipasang paralel ya. Lampu emergensinya cuma butuh daya 4 volt. Kalau lebih dari 4 volt dikhawatirkan nanti LED-nya cepat mati. Ini baterai yang masih normal, tegangannya 3,9 volt. Masih kita bisa pakai untuk mengganti baterai yang rusak. Kita sambung dulu untuk bagian kutub baterai yang negatifnya. Kita solder, kita kasih kabel untuk kita rangkai menjadi rangkaian paralel. Kalau dirangkai paralel hasilnya sama dengan satu buah baterai 3,9 volt. Kalau ini full di charge nyampe 4,2 volt. Oke, kita tinggal pasang kabel positifnya di bagian kutub baterai positif. Nah, kayak gini kira-kira Sobat Kreatif. Agar tidak konslet, kita kasih solasi untuk bagian positif dan negatif di kutub kedua baterai. Dikhawatirkan kalau tidak dibungkus nanti ada short konslet. Oke, kita rangkai kembali kedua baterainya ke bagian casing dari lampu emergensinya. Kita cek dulu untuk jalur positif dan negatif di modul PCB-nya. Jangan sampai terbalik ya Sobat Kreatif untuk pemasangannya. Tapi kalau cuma buat dicek aja sebentar itu nggak apa-apa untuk memastikan mana jalur negatif dan mana jalur positif. Oke, kita kupas dulu bagian kedua kabel dari baterainya. Karena ini terlalu panjang, kita potong dulu. Kita kupas untuk kedua kabelnya.
Lalu kita cek dulu apakah tegangannya 4,2 atau di bawah 4,2. Jangan sampai lebih dari 4,2 volt ya sobat kreatif, karena berpengaruh sama umur lampu emergensinya. Kita cek dulu. Nah, hasilnya 3,9 volt, cukup untuk menyalakan lampu emergensinya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek untuk mencari mana bagian positif dan negatif di modul PCB-nya, karena ini kabelnya sama-sama kuning, jadi bingung mana positif mana negatif. Nah, ini sobat kreatif, sudah saya temukan untuk mana kabel yang bagian positif dan mana kabel bagian negatif di modul PCB-nya. Biar tidak terlalu banyak sambungan, kita buang aja untuk kabel yang warna kuning ini. Nanti kita sambungkan aja langsung kabel warna hitam dan merah ke modul PCB-nya, agar hasilnya rapi, tidak banyak sambungan. Kalau banyak sambungan dikhawatirkan nanti short, terjadi korslet. Kita sambungkan dulu bagian kabelnya. Hati-hati ya sobat kreatif, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik pasti modul PCB-nya ini rusak dan lampu LED-nya pasti otomatis mati, tidak bisa dipakai kembali. Nah, ini hasilnya sobat kreatif, lampu LED-nya sudah nyala. Aduh, ini putus sobat kreatif, kabel yang terhubung ke papan LED-nya. Kita sambung dulu, kita kasih timah untuk kabelnya, lalu kita sambungkan lagi kabel yang dari papan LED-nya ke modul PCB-nya. Nah, sobat kreatif, kita tinggal rangkai ulang kembali lampunya, dan alhamdulillah hasilnya lampu bisa dipakai kembali. Kalau pakai baterai ini dipastikan lebih awet, umur baterai juga lebih awet, dan daya tahan dari lampu emergensinya juga pasti awet, bisa kuat berjam-jam kalau kondisi baterai masih bagus dan terisi penuh. Oke, lanjut lagi sobat kreatif, kita rapihkan untuk bagian casingnya, kita pasang kembali, kita kencangkan baut-bautnya. Nah, ini sobat kreatif hasilnya. Untuk servis lampu kali ini berhasil sobat kreatif, lampu emergensi bisa dipakai kembali. Kita tidak butuh lagi kedua baterai ini. Oke sobat kreatif, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya. Terima kasih.